Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita dari Darussalam Media mengadakan podcast kecil-kecilan ya. Ini pertama kali konten ya. Nah, karena berhubung ini sudah bulan Ramadan, kita sudah kedatangan ketua panitia dan wakil dari kegiatan Ramadan sendiri, yaitu RFM, Ramadan Film Ahad. Silakan, boleh perkenalan kan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soehlo Asahi, bisa dipanggil Sahi. Saya di sini sebagai ketua panitia FM. Oh, ketuanya, Mas Ai ketuanya ya guys. 2026. Oke, apa 2026? Silakan ke selanjutnya, Kang. Perkenalkan, nama saya Rukun Sultan Muhammad Fatih. Di sini saya sebagai wakil ketua kegiatan RFM 2026. Ya. Nah, ini sudah ada ya wakil dan ketuanya. Ketuanya tadi siapa? Kang Sai. Kang Sahi. Nah, wakilnya Kang Robert yang ganteng ini ya. Robert. Nah, ini kan mungkin baru pertama kali juga ya kalian Baru kedatangan sekali ini. ya. Soalnya emang acara pertama kali ini ya. Nah, saya itu kepo Kang. Kenapa sih kok di Darussalam itu ada RFM? Itu kenapa? Mungkin kalau dari saya sendiri, mungkin untuk mengisi di waktu luang. Soalnya bulan Ramadan itu bulan yang banyak kebaikan. Jadi untuk mengisi waktu luang di Ramadan, jadi ngaji itu ditingkatkan lebih banyak lagi. Oh, jadi sebenarnya apa sih itu RFM itu apa? Ramadan Film Ahad. RFM itu kebanyakan Ramadan Film Ahad Ya. atau Ramadan di dalam pesantren. Oh, gitu. Jadi Kegiatan apa yang ada di RFM itu, kegiatan apa aja? seperti kebanyakan kegiatan seperti mengaji ya. Oh, maksudnya gimana itu? Apa kan kalau nggak RFM juga kan masih ada ngaji gitu. Oh, untuk RFM di Darussalam itu Ya. ngajinya itu ditingkatkan menjadi satu hari nunggu 7 kali. 7 kali. Wah. Ya. Oh, berarti RFM itu sama seperti pasaran di pondok lainnya pasaran di gitu ya. pondok lainnya. Oh, cuman dinamakan RFM gitu. Nah, sebenarnya RFM kan pondok ini sudah berdiri sudah lama. Nah, kamu tahu nggak ya siapa sih yang ngadain RFM pertama kali itu? Kalau menurut saya itu nggak tahu, soalnya sudah lama banget itu berjalan. Enggak formal banget kan ya. Iya, santai aja, santai Jadi, biasa ya. Mungkin kita itu kayak santri belum lama banget ya di Darussalam. Jadi kalau misal awal pemula Ya. siapa yang mendirikan RFM itu kita kurang tahu ya kan ya. Oh, Iya, Soalnya kita cuma meneruskan itu sudah menjadi sebuah tradisi. Tradisi. Nah, sebuah tradisi. bohong kayak kamu, orang dari wajahnya aja udah ketara kalau itu kamu santri udah lama. Jujur saja sih Masih Nah, baru. kalau ini kan mungkin Ya. sudah Sudah masih cukup lama, tapi kalau saya jujur masih Oh. 3 tahun berjalan inilah di Darussalam. Jadi kayak Ya. kegiatan RFM sudah menjadi sebuah kegiatan Tradisi tahunan gitu. ya, Oh, iya. tahunan Dari tahun di kemarin. Darussalam. Tapi keren loh, kalian berdua bisa memanitiani RFM ini. Nah, ya. Ya mungkin itu sudah menjadi salah satu tugas ya. Tugas. Nah, kalau RFM sendiri itu waktunya kapan aja ngajinya? Untuk RFM di Darussalam itu Iya. untuk waktu ngaji itu dari mulai ba'da subuh, Ba'da setelah subuh, subuh, ya. dilanjut setelah subuh itu jam 6 sampai mungkin jam 9, Ya. dilanjut ngaji setelah ba'da duhur, Ya. dilanjut lagi ba'da asar kan. Ya. Iya. Izin menambahkan sih, Ya. kita panggilannya apa ini? Kang atau Kang aja, Kang. Kang. Iya, biar Iya, santai aja. Kang. santai. Jadi apa ya yang kenapa RFM itu menjadi salah satu kegiatan yang sangat spesial Ya. di bulan Ramadan ini. di Ramadan Ya. khususnya di pondok kita. Ya. Jadi yang tadi sudah dijelaskan oleh Kang Sahi ini bahwa ada jadwal pengausan dari pagi sampai itu yang telah dijelaskan itu. Nah, di RFM ini kita kegiatannya itu full ngaji gitu. Full ngaji. Oh, full ngaji. Nah, jadi satu hari itu tidak ada kata tidak ngaji gitu. Jadi kita pagi sudah ngaji, terus paginya bareng ngaji kita sekolah, terus ba'da duhur kita ngaji lagi, Ya. terus berasar kita ngaji 2 kali, terus
kita lanjut taraweh, malam taraweh kita ngaji lagi lanjut ke sampai ngaji lagi. jam Nah, 10. Marem berarti ya, ya isinya ngaji. itu iya kita soalnya marah-marahin lah Menambah wawasan. biar itu ya, biar berkah banyak. Nah, Berkah Ramadan. mungkin Nah. salah satu tujuannya itu sih. Nah itu kan ngaji itu apa digabung jadi satu atau ada kategori sendiri ngajinya itu? Kan santri di Darussalam banyak kan ya? Apa iya, itu jadi satu ngaji bersama atau mungkin ada kategori sendiri, ini kelas ini kelas itu gitu? Mungkin kalau dari program yang telah ditetapkan itu sudah dibagi menjadi setiap maralah gitu. Oh, Kayak misalkan ada maralah wusto nih, ada Ya. maralah wusto yang biasanya itu khusus anak, ya bukan anak kecil-kecil sih kayak tapi masih awam. masih iya. awam gitu, masih Kayak awam. ibarat kelas 1 SMP gitu ya. Nah, ya. itu. Terus ada juga yang maralah kuliah nanti itu ada dua pembagian ya biasanya. Pembagian. Nah, untuk yang wusto yang sama wusto, terus kuliah itu sama kuliah gitu. Kuliah dicampur gitu. sama santri putri kalau kuliah. Berarti itu ngajinya emang terpisah. Tapi ada nggak ngaji barengnya gitu? Sama santri putri juga mungkin? Kalau itu khusus untuk Ada. ngaji pagi sih, ngaji Oh, ngaji pagi. Setelah subuh itu? Setelah subuh Oh. biasanya langsung diambil oleh Oleh king. pengasuh sendiri. Oleh pengasuh sendiri. Oh, iya. Ya. Abah Yai. Oleh Abah ya? Ahmad. Abah ya? Pak Yali, oke. Iya, iya. Nah, itu kan banyak ya ngajinya. Kitab itu apa aja sih Kang? Untuk Marhala Wusto itu yang saya tahu soalnya Ya, kan saya banyak. udah Oh. ada sekitar 6. Ada sekitar 6. Iya. Hafal nggak itu apa aja? Safinatun Najah, ada Irsyadul Libat, Ya. ada kitab Ta'lim, ada kitab Luabul Hadis, Ya. dan masih banyak lainnya. Oh, nggak hafal ya masih? Nggak hafal. Kalau Kang Robert hafal nggak? Kalau saya sendiri sih yang saya tahu mungkin Hujjah Ahlussunnah ya. Hujjah Oh, Ahlussunnah. Hujjah Ahlussunnah. Terus ada Ya. Tanggul Qaul, terus Ada Nurul Mubin, Nurul yang Mubin, boleh. Nurul Mubin Maralah Ulia. Ulia, ya. Ulia. Terus yang Wusto mungkin itu sih. Sama satu yang paling gong itu Apa itu? Fathul Izar sih. Wah, masa ada Fathul Izar juga? Ada. Iya, Keren banget. hal yang sangat menarik di Menarik. pasaran gitu kita ngaji Fathul Izar di bulan Ramadan. Iya sih, emang asik sih. Nah, Kalau Fathul Izar yang mengampu siapa? kalau Fathul Izar itu sudah ada khususnya sih. Khusus Oh, yang enggak, yang berpengalaman. mengampu, yang mengajar. Yang Siapa? mengajar itu Pak Yai Pak Yai Abdul Abdul Karim. Karim. Oh, dari Kemiri itu. Dari Kemiri, langsung orang asli. Darussalam, dari Salam, zaman Darussalam. Simbah Yai Ahmad Banduri Damanduri. Tasik Sugeng. Jenengan juga ngaji kalau Fathul Izar? Alhamdulillah. Biasanya itu kitab yang mana paling asik gitu menurut Iya, kita ya. Kalau ngaji itu nggak ngantuk. Nah, tapi nggak apa-apa itu dari pengasuh nggak apa-apa. Ya, soalnya kan kalau Fathul Izar kan emang menjelaskannya seperti itu ya. Nah, mungkin kan kalau orangnya itu belum cukup dewasa kan jadinya kayak rada saru gitu mungkin ya. Kalau kayak saya rasa gitu loh. Nah, kalau menurut jenengan gimana? Nah itu kan kalau pengajian kitab-kitab seperti semuanya kitab itu sebelumnya itu sudah disuankan terlebih dahulu. Oh, berarti sudah. Sudah Oh, ada. nggak langsung kamu yang menentukan, tapi enggak, sudah Tapi disuankan itu ke dalam sudah juga. disuankan ke dalam kesepakatan dari dalam boleh Ya. kita Langsung ngaji. ngaji. Nah itu kalau Fathul Izar ada batasan, misal umurnya gitu kan, soalnya kan pembahasannya kan emang gitu sih ya, kalau sendiri. Nah itu ada batasannya nggak? Kalau Ada. yang ngaji itu kelas berapa aja? Kalau ngaji Fathul Izar itu kita dikategorikan maralah tiga ya? Tiga, minimal. Maralah tiga. Minimal malah 3. Minimal 3 itu. Soalnya kan kalau maralah misal kayak maralah 1, maralah 2 Ya. sama Hidayat itu anak-anak di bawah umur semua sih. Oh, Kayak gitu. masih misal kayak belum masuk aja gitu. Ya. Dikira Iya, mereka Dikira apa? iya gitu lah. Gitu. Ya, tapi anak kecil sekarang kebanyakan gitu loh. Itu beda lagi sih kalau itu. Itu kan kalau bukan belum mondok itu. Oh. Kalau sudah mondok nanti sudah Oh, masa sih? berpikir dewasa. Nah, ya. Lah itu ngajinya cowok sendiri atau emang dengan santriwati atau santri putra saja? Kalau yang Fathul Izar? Fathul Izar bareng sama santri putri ya, tapi Bareng, kita iya. Itu bareng serius. bukan bareng Tapi bareng, tapi ada beda. Ini laki ini yang perempuan. Oh, ada Jadinya pembatasnya mesti gitu. ada batas. batasnya. Oh. Tapi kan jelasinnya kan kayak gimana gitu. Nah, ini kata Iya. pengampu Iya. kita itu ada perbedaan antara santri dan tidaknya. Ya. Kalau misal kata nih apa pengampunya itu kalau ngaji sama santri itu kayak terasa beda gitu. Iya. Misal pengampu mengartikan farjihah itu kan
Iya, ya. Nah, Iya, itu. Tapi kan kalau misal kita ngajinya ke orang-orang yang bukan santri kan kayak kadang farji itu apa sih ini dan lebih jadi banyak harus- bertanya. Berarti bahasanya itu lebih dimajas lagi. Nah, lebih dimajas lagi dari imam kita. Soalnya kan Iya. kalau santri sudah lebih sudah tahu lebih soalnya, gitu ya. lebih tahu. Nah, selain Fathul Isar apa lagi kitab yang seru? Apa ya? Mungkin kalau menurutku yang lebih seru itu di Hujah sih. Hujah Sunnah. Serunya kenapa? Serunya kan kita apa ya namanya apa sih? Menjelaskan itu tentang menjelaskan hukum-hukum ahlus sunnah. Hukum-hukum Ahlussunnah. Iya. Jadi kenapa sih tahlilan itu diperbolehkan? Kenapa tahlilan iya. itu dibid'ahkan dan lain-lain yang lebih spesifik ke ahlus sunnah gitu. Oh, berarti iya kan tahlilan juga kan banyak yang mengatakan kalau itu bid'ah. Ya? iya, itu. Nah, kalau itu Hujah sendiri yang mengampu siapa? Kalau itu yang mengampu Kiai Simbah Kiai Haji Syamsul Ma'arif. Oh, Syahid. Syamsul Ma'arif. Pada ngajinya ketika apa? Waktu apa? Kalau ngaji Hujah itu di waktu sehabis jamaah zuhur. Jamaah zuhur. Nah, gitu. Oh, kelihatannya tadi karo jam balas ya. Apa Kang Said udah mengampu kok? Enggak. Masih awam. Oh, Masih wah, antri enggak. soalnya. Lah, tadi katanya udah lama di sini. Masih Iya. lama tapi enggak tahu apa-apa ini. Wah, lah merendah biasa. Asli. Mengampu ini. apa Kang Said? Enggak ngampung, masih ngaji. Kamu masih ngaji juga? Tapi masih iya. Kelas berapa? Apa udah lulus cuma Udah, masih ikut ngaji gitu? Kalau saya itu masih awam sih, masih 5 tahun lah. Oh, masih 5 tahun. Iya. Ya. Kalau yang Ropiat? Saya kalau saya tuh ya masih apa ya umum dari yang lain gitu kan masih iya ya. pertama masuk pondok juga dan pertama kali mondok gitu jadi Oh, ya gitu. masih di tingkat mustah gitu. Oh, tapi keren loh, berbicaranya udah keren gitu Kang Ropiat loh. Kan saya juga, iya. Nah, kan RFM itu berarti kan sama seperti pasaran-pasaran di pondok. Yang lainnya kan saya juga tahu mungkin di pondok lain ada pasaran juga gitu sama kan ya. Iya. Nah, yang membuat apa ya? Maksudnya itu kan kalau pasaran di pondok lain kan beberapa menerima dari santri luar gitu. Mungkin dari orang kampung atau dari santri pondok lainnya bisa lah. Apakah di Darussalam itu RFM juga menerima? Di tempat kita juga sama ya. Iya. Oh, berarti juga menerima santri dari luar. Santri yang mau Oh, santri yang mau ngaji. intinya daftar ke panitia dulu. Ingin ngaji ya datang aja gitu. Datang aja nanti beli kitab ke panitia, nanti konfirmasi ngajinya kapan Kita aja. membuka lebar untuk mereka-mereka untuk melaksanakan pengajian gitu. Mau ya gitu. Nah, kalau mau maghrib sendiri itu ada ngaji nggak atau cukup kita langsung menyiapkan buka saja gitu? Wah itu kan di apa ya waktu pada asar kan ada 2 pengajian ya. pengajian, Dan iya. itu yang satunya itu kita Mepet. mepet dengan buka puasa gitu. Oh. Jadi nanti kita buka puasanya itu bareng-bareng sama santri-santri gitu Santri. di tempat berarti pengajian. sudah disediain dari panitianya gitu. Sudah disediain dari panitia mungkin berbentuk makanan-makanan takjil gitu nanti Oh, berarti cuma sekedar takjil gitu. ya takjil Makanan nanti, ringan. Sama ringan. makanan ringan. Kalau nanti apa berbuka puasa misal kayak makan nasi gitu kita ambil di Nanti di pondok. pondok masing-masing. masing-masing Disiapkan. setelah sholat maghrib ya. Setelah sholat maghrib gitu ya. Berarti ada yang menyiapkan juga yang takjilnya itu. Ada itu sudah ada jadwal piketnya. Nanti ada kakang yang sudah berpengalaman Iya, iya. buat takjil. Oh, gitu. Asik berarti ya. Maksudnya kita ngaji itu nggak perlu kayak mikirin nah ini kita mau berbuka apa loh, tapi udah disiapin dari panitianya gitu. Ya itu sih asiknya kita mondok ya. Mondok. Ah, iya. Satu asik. Nah, kan RFM itu sudah katanya kan sudah emang mau jadi tradisi di Darussalam ini. Iya. Nah, kalau tahun kemarin sendiri kalian sudah merasakan RFM belum? Tahun kemarin Sudah Sudah. Nah, ada bedanya nggak antara tahun kemarin sama tahun ini? ada. Adanya itu bedanya? tahun kemarin Ya. saya itu nggak jadi ketua. Oh, jadi ketua. itu kalau itu personal berarti maksudnya mungkin momennya loh momennya. Ya. kalau jenengan ada Kalau saya itu lebih ke itu sih untuk ngajinya itu. Ya. Jadi tahun kemarin tuh banyak santri yang putra itu khususnya itu. Ya. Banyak yang kalau ngaji pada asar itu Oh. kebanyakan enggak ada ngaji. Oh, sering bolos gitu. Sering bolos kalau di pondok itu. Kamu punya putra ya? Iya, putra. Bahkan sekolah pun kadang jarang kan. Kayak gitu bisa Ah. hampir tradisi itu. Ya, tapi itu kan masih bisa dikondisikan kan. Masih Ya, bisa berarti dikondisikan. alhamdulillah kalau masih bisa dikondisikan. Berarti
hampir semuanya itu masih sama antara tahun kemarin sama tahun sekarang itu. Hampir, cuma yang beda itu paling kitabnya itu yang dikaji. Oh iya, kalau kita masa mau kajiannya itu terus juga nih, mungkin bosen ya. Yang tahun kemarin udah merasakan itu. Nah, RFM itu berjalannya berapa lama, berapa hari gitu, atau mungkin sampai Idul Fitri itu nggak pulang santri? Kalau pelaksanaannya sendiri kita mulai apa ya? Kan sebelum ada RFM kita sudah ada liburan. Oh, ada libur dulu. Kan itu ada acara haul Simbayai, terus kita diliburkan selama 2 hari mungkin ya. 2 hari 3 hari. Kita berarti buka puasa pertama itu di rumah sama keluarga sendiri. Oh, wah enak dong kalau kita itu udah merasakan Ramadan di rumah dulu ya. Tapi itu yang merasakan gitu. Tapi kan ada beberapa yang nggak pulang. Kan mungkin khususnya yang rumahnya itu jauh dan itu waktu liburnya terlalu dekat Sumatera, ada di Jakarta. Jadi kayak mungkin libur cuma 2 hari 3 hari itu nanggung gitu loh Kang. Kayak kita mungkin ya di Pondok lah gitu. Aja. Sekalian kita ikut RFM ya. Kayaknya Robert merasakan banget Robert liburan di sini, Pak. Enggak sih. Nah itu lamanya, berarti sampai kapan? Sampai Idul Fitri, Pak? Apa enggak? Enggak, kita mulai dari 3 hari Ramadan, hari 3 Ramadan sampai 1 minggu. Berarti 1 minggu sebelum Idul Fitri. Oh 1 minggu sebelum Idul Fitri. 23 Ramadan sudah. Wah, nanti dekat ada berarti itu ya sama Idul Fitri ya pulangnya. Dekat. Wah, berarti ngajinya cukup lama juga ya. Wah, hampir 3 minggu berarti. Hampir 3 minggu. Wah mantap itu, pasti korbannya banyak banget ya. Coba kalau nggak di pondok pasti kan udah keluyuran kamu kan. Keluyuran kemana-mana. Kayak udah merasakan di hari pertama bulan puasa di rumah sih kita. Oh iya. Kita cuma apa sih ini kalau terus puasan. Umumnya santri sih kalau pulang pasti kebanyakan main HP-nya. Saya juga kadang gitu. Dan tidak ada yang menumbuhkan untuk rasa ingin ngaji gitu loh kalau di rumah tuh kayak. Kalau di pondok kan kita ada yang ngaji, masuk kita nggak ngaji gitu terus. Ya mungkin itu bukan sebuah alasan kita ngaji sih, tapi lebih menambah semangat gitu kalau semangat gitu. Paling kan kalau kita yang lain ngaji tapi kita nggak ngaji kan kita malu sendirian. Itu. Dan apalagi kalau nanti datangin keamanan pengurusnya gitu, wah tambah ribet kan. Tambah ribet, jadi masalahnya nih. Nah kalau kamu sendiri nih, kan tadi ada liburnya itu. Lah nanti kalau liburan sendiri itu, apakah ada tugas sendiri dari panitia atau mungkin lainnya gitu? Kalau panitia itu nggak ada tugas sih, paling dari pengurus. Kalau pengurus itu biasanya itu ada piket pondok setelah Idul Fitri dan setelah selanjutnya gitu liburan ya. Berarti setelah dan sebelumnya. Ya, lah kalau ini sendiri liburnya kapan? Ini liburnya insya Allah hari Sabtu nanti, ada buburnya juga. Oh, ada buburnya juga? Bubur bersama nanti, satu yayasan. Satu, berarti semua santri putri juga? Iya, sama pengajar-pengajarnya? Pengajar, asatidz. Keren juga ya itu ya? Itu sekalian perpulangan atau enggak? Nah, itu untuk besoknya? Sekalian perpulangan. Setelah kita melaksanakan buka bersama bareng. Iya, buka bersama ya. Buka bersama sudah bareng akhirnya. Intinya kita berbuka bersama, kita sudah diperbolehkan pulang itu. Boleh pulang. Padahal kan buka bersama terus ya setiap hari ya. Iya kayak gitu. Oh, mungkin kan itu yang satu acara lebih ini sih, kita buka bersama pengasuh sama asati, kita satu ya buka bersama yang lebih gong gitu. Itu pasti setiap RFM pasti kalau pasti itu. Biar seneng ya. Jadi kita sudah merasakan buka bersama satu pondok gitu. Oh, iya. Nah, kan ini sudah berbicara tentang RFM ya. Nah, kalau pendapat kalian itu tentang RFM itu gimana? Pendapat dari Kang Sai dulu, Kang Sai. Iya, sebagai ketua. Sebagai ketua saya berpendapat ketika RFM itu asiknya itu ngaji. Ya. Tapi kadang itu yang nggak asik ngaji itu kadang itu teman. Kadang itu ini pengalaman ini. Oh iya, pengalaman. Kadang itu kita mau ngaji. Iya. Tapi nggak ada yang menemani kayak gitu. Oh gitu. Jadi kayaknya itu ragu gitu mau berangkat sendiri. Mau berangkat soalnya untuk marhala ulia itu khususnya. Banyak santri putri tapi santri putri itu ngaji bareng-bareng. Oh. Tapi yang putra itu kok satu-satu ngajinya. Berangkatnya nggak bareng gitu. Nggak bareng kayak gitu. Jadi kadang telat, kadang gimana kayak gitu. Ya itu berarti keluh kesah kamu. Nggak, pendapat tentang RFM gitu. Apa sih yang kayak RFM itu di bulan seperti apa gitu?
kegiatan seperti apa, seru apa enggak gitu. Kalau saya yang merasakan sendiri itu seru, soalnya itu sebagai kita itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Oh, cuman tadi ya nggak seru. Ya nggak seru kayak gitu. Nah, terus Kang Ropet, kalau menurut Kang Ropet gimana? Menurut saya nggak melenceng jauh dari Kang saya sih. Oh, ya. Jadi apa ya, RFM itu diberikan mungkin itu sebuah anugerah sih, sebuah keberkahan yang diberikan di bulan Ramadan gitu. Dimana kita apa ya, lebih banyak pengajian, terus lebih banyak melakukan kebaikan, dan di situ itu kita melakukan secara bareng-bareng gitu loh. Jadi seru. Iya. Jadi lebih merasa excited gitu, Tertantang. lebih merasa terasa Paling banget semangat. aslinya kan. Kalau misal Kang pernah merasakan gini gak? Kalau misal kita melakukan kebaikan nih, tapi melakukannya sendiri, misal kayak kalau mungkin Kang nggak pernah merasakan sih, mungkin yang sering merasakan itu kayak kaum Hawa gitu. Masalah banget ini. Kayak mengkodok puasa, misalkan mengkodok puasa. Oh iya. Punya hari sendiri gitu. Ya. Kayak misal kita melakukan puasa sendiri gitu kan kayak nggak asik gitu. Oh, kalau di rumah gitu, Pak. Di rumah, di pondok juga biasanya. Nah, di RFM ini kita kayak puasa bareng-bareng, melakukan kebaikan bareng. Jadi asiknya itu lebih kerasa gitu. Oh iya, soalnya kan ngaji ini juga lebih sering. Jadi interaksinya lebih sering juga ya. Nah, mungkin itu salah satu tujuan dari pengasuh juga sih, untuk apa, ingin santrinya itu lebih banyak melakukan pengawasan gitu, mungkin gitu ya. lebih banyak melakukan hal yang baik, itulah intinya gitu. Ya. Wah, ini ada yang kelupaan saya mau tanya ini. Kan di Darussalam juga ada sekolah formal kan ya? Nah, kalau RFM itu masih berjalan nggak sekolah formalnya? Masih sih. Masih, tapi dibatasi waktunya. Oh, berarti Nggak sampai. kalau di hari biasa seperti Hari apa biasa sekolah itu formalnya? jam berapa? Kalau di hari biasa sekolah formal ya kayak umumnya sekolah formal di luar sih. Oh, sampai jam 1, jam 2 gitu. Jam 2, jam 2 jam. Iya, jam 2 ya. Jam 2 maksimal. Jam 2 maksimal. Nah, kalau di RFM berarti cuma sampai duhur. Di RFM itu ada kebijakan dari sekolah sendiri. Masing-masing Ya. itu biasanya. Paling lama ya kita sampai waktu duhur gitu kan, soalnya Sampai duhur kan ada ngaji ya. Pengawasan juga di pondoknya. Berarti tetap sekolah. Tetap Dan sekolah. berangkatnya itu masih waktu jam 7 atau mungkin mundur atau maju? Kalau itu dari pribadi Pribadi masing-masing. Kok pribadi? Iya, kan kadang itu ada santri itu yang kayak malamnya itu kan begadang sampai malam, jadi malas gitu berangkat sekolahnya. Jadi kadang ada berangkat jam 8 baru berangkat, jam 9. Itu mungkin beberapa tok sih yang Iya, tapi kan dari sekolah itu emang tetap harus jam 7 atau mungkin harus jam harus berangkat. Berarti berpengawasan kita langsung melaksanakan kegiatan sekolah formal. Jadi itu dapat semua ya di RFM. Dapat ngaji, dapat formalnya juga ya. sekolah, dapat pusing, dapat semuanya lah intinya. Di bulan Ramadan ini yang